Oke, good morning ya. Orderan hari ini hari Senin tanggal 22 ya. Saya sebutkan untuk Pak Herman Rosano, Hadianto, Pak Heri Kuswantoro, Pak Suprianto ya. Yang lab dulu yang kita bacakan ya. Nanti lanjut ada Bolam Haide juga. Jadi saya menghimbau ya untuk Anda yang mau beli, jangan lupa cek dulu deskripsinya ya. Cek dulu YouTube saya ya, apa yang Anda beli, jadi Anda tahu. Jadi jangan sampai barang yang Anda beli tidak tahu yang mana gitu ya. Jadi jangan sampai seperti orang beli proyektor, saya bilang tanpa balas, nanti dikira sudah berikut balasnya. Sudah berikut mobilnya, nanti orang menganggap ya. Saya pasang deskripsi ini bisa buat mobil Toyota Innova, nanti dikira saya jual Toyota Innovanya ya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya tidak mau membohongi customer saya ya. Jadi tolong baca deskripsi. Makanya saya juga sering lihat toko-toko orang lain di online shop diminta baca dengan teliti. Jangan sampai salah paham ya. Karena jujur ngomong apa adanya, orang Indonesia itu males membaca ya. Orang Indonesia itu males membaca ya. Dikasih manual book, bukannya dibaca malah dijual atau ditaruh buat bungkus gorengan ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya juga memantau beberapa forum ya, seperti forum-forum mobil. Ada yang bertanya bagaimana nyalain wiper belakang, ya di manual book ada. Ya, bagaimana cara penggantian baterai remote di manual book juga ada. Sebenarnya baca aja di manual book, orang dikasih kok beli mobil baru ya. Tapi malah nanyanya di forum, malah dibully kan? Ya, seperti itu. Dan saya cek analitik YouTube saya ya, yang banyak menonton itu orang Malaysia loh, bukan orang Indonesia ya. Padahal saya sendiri orang Indonesia. Saya lahir di Jakarta ini, di Jelambar saya lahir ya. 37 tahun yang lalu. Tapi orang Malaysia lebih mantap ya. Terima kasih untuk warga Kuala Lumpur. Oke, ini orderan yang masuk ya. Akan kita kirimkan hari ini ya. Jadi Anda mau order dengan saya langsung. Kalau Anda percaya, Anda nggak punya akun, Anda nggak mengerti online, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order sama saya langsung, transfer menggunakan BCA ya, kirim menggunakan JNT. Anda mau order di marketplace, takut saya tipu, atau Anda mau bayar menggunakan kartu kredit atau mau cicil, Anda bisa di Bukalapak ya. Bukalapak itu saya sendiri yang mengelola ya, Jungki Wena sendiri yang mengelola. Shopee itu oleh reseller saya, jadi bukan saya yang mengelola. Jadi kalau Anda beli di Shopee, Anda mau bertanya, Anda mau komplain, Anda mau klaim garansi, Anda chat di Shopee ya. Tokopedia juga sama, reseller saya ya, dengan username reseller Juragan Lampu. Anda mau beli di Tokopedia silakan. Anda butuh bantuan, Anda butuh ada pertanyaan, Anda silakan chat di Tokopedia ya. Anda mau klaim garansi silakan di Tokopedia, chat saja. Karena kan untuk klaim garansi saya minta bukti transaksi. Nah, bukti transaksinya kan Anda beli di Tokopedia ya tentu di Tokopedia, jangan di saya, karena saya tidak punya akses akun tersebut ya. Dan buat Anda yang mau menjadi reseller saya, boleh di Lazada ya. Di Lazada, karena ada juga orang yang nanya Anda jualan di Lazada ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini bolam H4 3 warna ya, barang baru bukan barang bekas ya. 3 warna ini paling terang saat ini 2021 Februari ya, adjustable. Jadi syarat bolam bagus saya selalu ulang. Dan jangan malas untuk menonton. Pelit kuota, orang Indonesia maunya langsung jalan singkat saja, maunya tahu beres. Padahal dia harus tahu dulu ceritanya. Apa yang Anda beli itu harus Anda tahu barangnya gitu ya. Jangan mau mengejar harga murah, flash sale. Saya tak bakal ada ikut-ikutan flash sale seperti itu, karena saya tidak ada waktu untuk mengelola itu ya. Jadi Anda harus paham apa yang saya jual ya. Satu, bolam yang bagus itu watt dan luxnya gede ya.
Kedua, stabil. Jadi kalau dia sudah nyala 30 watt, dari hari ini Anda nyalakan, besok nyalakan juga harus 30 watt. 15 menit kemudian Anda ukur juga harus 30 watt. Luxnya juga harus tetap, tidak boleh turun. Ya, seperti Anda walk out. Ya, Anda walk out misalnya ngangkat beban 5 kilo. Ya, menit pertama Anda kuat ngangkatnya 5 kilo terus-terusan. Menit ketiga, menit keempat, menit kelima Anda udah lemes. Itu namanya ngedrop, ya, badan ngedrop. Bener nggak? Ya, kita umpamakan seperti itu walk out. Jadi kalau LED ini nyala 30 watt dari awal, ya, 15 menit kemudian, 20 menit kemudian, 30 menit kemudian, ya harus segitu. Ya, ngerti? Banyak LED yang awalnya cuman wattnya gede, cuman sebentar. 15 menit kemudian dia turun, ya. Itu pinter, makanya pabrik bikin akal-akalan seperti itu. Kan orang ngetes watt paling cuma 2-3 menit pertama, ya. 15 menit kemudian dia baru ngedrop, ya. Jadi syarat bolam kedua yang bagus itu harus stabil. 1 watt dan luxnya gede, kedua stabil. Ketiga adjustable. Ini LED bisa adjustable. Jam 11, jam 12. Adjustable ini penting, Anda bisa lihat di video saya kemarin baru upload soal cut off, ya, soal bayangan gelap, ya. Penting adjustable. Ya. Keempat, serviceable, ini bolam nggak bisa diservis, rusak, buang. Kelima, soal bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Ini bolam tidak memenuhi bayangan gelap yang tidak terlalu gelap. Tapi nggak usah khawatir, ini bolam 3 warna. Kelasnya dia di bolam 3 warna ini udah paling the best, ya, menurut saya. Anda bisa cari yang lebih terang dari ini, silakan. Anda bisa cari yang adjustable dari ini. Anda bisa mengubah cut off-nya ini. Ini ada payungnya, bisa dilepas, bisa dibalik. Kurang bagus apa ini bolam? Ya, syarat ke-6, tidak boleh storing. Storing terhadap radio, ya, ini tidak dijamin tidak storing terhadap radio. Jadi maksudnya adalah Anda nyalakan radio tetap nyala. Ya, ini khusus untuk Anda yang demen doyan dengerin radio di mobil. Ya, ada orang pada saat malam LED-nya nyala, radionya hilang, ada seperti itu. Suaranya hilang. Tapi ini saya jamin tidak ada hubungan dengan radio. Storing namanya. Storing itu banyak penyebabnya. Ya. Mengganggu ke radio, mengganggu ke ECU, mengganggu ke fungsi-fungsi elektronik di dalam mobil. Saya dulu pernah jual HID ke mobil Honda Brio. Brio itu sudah dimodif, pasang kabel wire, pasang ground wire, pasang ini, pasang pivot, pasang itu. Kita pasangkan HID, waktu HID dia nyala, mesinnya itu glitching, bergetar. Terus kata dia, waktu jalan dia kick down, RPM-nya langsung ngedrop. Nah, itu storing namanya. Jadi storing itu bisa ke radio, bisa ke audio mobil Anda, bisa ke video mobil Anda, bisa ke ECU mobil Anda. Jadi fungsi ECU Anda terganggu karena storing, karena frekuensinya resonansi dengan frekuensi yang kelistrikan di mobil. Jadi LED yang bagus, elektromagnet inductance-nya tidak boleh mengganggu peralatan kerja lain. Ya, LED ini terpenuhi karena ini dari pabrik dia bilang memang standar Eropa. Tanpa perlu ada logo-logo ECE, FCC, CE, ya, ROHS, apa ISO lah segala macam tidak perlu. Dusnya hanya plain, ya. Karena ini memang customer kita, requestan kita gitu ya. Kalau ada yang bertanya, "Pak, saya minta dus orinya." Dus orinya datang dari pabrik adalah dus plain seperti ini. Ya. Dus plain seperti ini. Jadi kalau Anda mau meminta dus seperti ini, ya saya akan kasih dus seperti ini, bawaan dari pabriknya. Ya, ini saya buang, bro. Ya, saya buang. Saya bikinkan dus plain. Memang ini harusnya ada logo stiker punya saya. Ya. Memang dusnya gembel. Jadi Anda tidak usah berharap dus bagus karena kita menjual lampu yang barangnya bagus. Dusnya kan Anda simpan, Anda buang-buang. Ya. Anda beli kue Union Cake, mahal tuh kuenya, enak. Dusnya juga seperti begini, plain, dusnya nggak mewah ya. Karena Anda beli untuk makan kuenya, bukan makan kardusnya. Sama, Anda beli LED dengan saya adalah Anda pakai LED-nya, bukan pakai kardusnya ya. Jadi kardusnya ya seperti ini. Jadi jangan minta, "Pak, dus orinya seperti apa? Pak, di sini logonya apa, gambarnya apa, spesifikasinya apa." Anda kalau nonton YouTube saya ya itulah saya deskripsikan spesifikasinya ya.
Sudah lengkap reviewnya di video saya sebelumnya. Ini bolam 3 warna ya, adjustable. Kita akan cek sebelum dikirim ya fungsinya. Ya, putih, kuning, ya, 3 warna ya. 3 warna. Pada saat mode putih dia high beam akan tetap putih. Pada saat mode putih kuning high beam akan tetap putih. Ya, pada saat mode kuning high beam akan tetap putih. Jadi high beamnya tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah low beamnya. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya? Kalau orang yang dengar video saya, yang nonton video saya, dia tahu. Dengan cara mematikan, menyalakan switch lampu dia akan berubah warna. Bukan pakai remote, bukan pakai switch tambahan ini itu ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, switch tambahannya pasang di mana? Pak, remote-nya mana? Ya, berarti itu orang nggak nonton YouTube saya. Ya, jangan pelit kuota. Ya, jangan bilang saya galak. Karena saya orangnya apa adanya, to the point, ngomong belak-belakan. Ya, karena masih banyak yang nggak paham. Ya, masih banyak yang beli LED mengejar harga murah, mengejar iklan bahasa deskripsi halus, deskripsinya bejibun, bagus sekali, kenyataan LED-nya sampah, banyak ya seperti itu. Ini LED driverless ya. Driverless itu apa artinya? Driverless itu tanpa ada kotak-kotak tambahan atau balas lah. Nggak perlu pakai begitu-begituan, tinggal colok saja ke soket bawaan mobil ya. Jadi Anda nggak perlu pusing. Karet sangat penting supaya nggak ngembun, nggak bocor. Karet bisa dipasang dengan normal untuk tipe ini ya. Bagaimana cara pasangnya? Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru bolam masuk ya. Baru bolam masuk. Jadi karet di tengah-tengah, kipas di belakang bolam. Ingat ya, karet tidak boleh dibedol. Dibedol itu dalam arti tidak boleh digunting, diutak-atik karetnya ya. Karet harus standar ya. Ingat, karet harus standar, dan bolam ini support karet standar tanpa perlu diutak-atik. Ada LED di luaran yang karetnya harus diutak-atik, itu berbahaya. Satu, berbahayanya kenapa? Debu bisa masuk karena ada tiupan kipas angin ya. Kedua, air bisa masuk, ngembun segala macam. Banyak saya menemukan kasus minta servis masuk air segala macam ya, karena udah pasang LED. Anda memasang LED ini karet normal ya, tidak perlu dibedol, dirobek ya segala macam. Ya. Nah, saya mau membicarakan kelemahan LED ini ya. Satu hal kelemahan LED ini, Anda tidak boleh high beam secara kasar. Anda tarik high beam ya 1 detik, tek tek tek. Ya. Anda ngerti dong tuas high beam di sebelah kanan, yang kalau ke bawain sen kanan, yang ke atasin sen kiri. Kalau Anda tarik mundur adalah high beam. High beam itu Anda tidak boleh kasar. Kalau high beam Anda kasar, tok 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 gitu ya, ada orang loh sopir gitu ya, tok 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 gitu ya, dia akan shut off. Shut off itu dia akan mati. Dia akan reset. Jadi Anda matikan, nyalakan lagi, dia normal. Jadi Anda high beam harus secara lembut ya. Kalau Anda high beam secara kasar begitu, dia akan error, dia akan bingung, dia akan mati, mematikan diri, shut off. Anda matikan switch lampu, Anda nyalakan lagi, dia akan normal ya. Itu feature safety menurut saya. Tapi kadang-kadang ada orang bilang itu menjadi kelemahan dia, tapi menurut saya bukan, itu feature safety. Kenapa? Karena kalau Anda tarik-tarik begitu, LED-nya jadi nggak stabil kan setrumnya kan. Belum dia full arusnya maksimum, dia sudah ngedrop lagi. Belum maksimum, Anda karena dia lepas, jadi arusnya belum maksimum, dia udah turun lagi, Anda tarik lagi belum maksimum, merusak LED-nya ya. Karena LED itu butuh arus stabil ya. Kalau HID Anda tarik-tarik begitu nggak bisa siang hari, pasti HID-nya nggak keburu nyala ya, kecuali malam yang udah nyala hanya solenoid yang main ya. Jadi itu feature safety menurut saya. Tapi itu bisa juga dibilang orang sebagai kelemahan. Oh, saya pakai LED merek lain, mau betot-betot bagaimanapun bisa ya. Ini memang begitu desain drivernya dari bawaan pabrik gitu ya. Jadi saya sudah beritahu ya, Anda mau menilai itu sebagai kelemahan atau itu sebagai feature safety, intinya tidak bisa Anda betot ya.
Driverless tanpa kotak, jadi Anda tidak perlu ngikat-ngikat kotaknya. Ini juga sudah dirajut kabelnya ya, dirajut dengan nilon, jadi ini tahan tarik ya. Jadi lebih safety. Oke, ini untuk H4-nya, ini untuk H16, H11, H8 di order untuk expander ultimate ya sebagai fog lamp. Kalau yang fog lamp menggunakan chip dempet ya, chip dempet dia memang chip setengah, chip dempet, wattnya paling besar saat ini 30 watt ya. LED ini paling besar 30 watt ya, 30 watt. Anda cari deh bolam 3 warna yang paling besar, wattnya hanya berapa. Ini mencapai 3400 lux ya, 3400 lux di mode 4300 Kelvin, 2 chip nyala ya. Pendinginan sudah double cooper, yang ini juga sudah double cooper ya. Yang tipe H4 enak sekali, saya tadi belum deskripsikan. Ini bisa dibulak-balik bro ya. Chip putihnya ini di bawah, chip putihnya ini di bawah, jadi supaya cut off-nya lebih bagus. Karena kenapa? Anda musim hujan pun Anda nyalakan, kan nggak tiap hari hujan, jadi putihnya lebih dominan, jadi Anda putihnya lebih bagus cut off-nya. Kuningnya di atas, jadi dia akan lebih sedikit glare. Iya dong, kalau Anda hujan kan Anda butuh pandangan yang lebih, kaca depan mobil Anda butuh pandangan yang lebih kelihatan gitu ya. Jadi memang kuningnya desainnya di atas, putihnya di bawah. Jadi putihnya supaya cut off-nya lebih bagus, kuningnya supaya lebih glare. Ya, seperti itu. Tapi Anda kalau mau dipakai memang kuningnya cut off-nya lebih bagus, Anda gampang. Anda buka ini nih. Ini dibalik. Bisa, Bro. Nah, untuk Anda yang pengen ngebalik begitu, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Akan kita pandu caranya, ya. Seperti itu aja. Ya, kalau ini adjustable ya, sudah pasti enak, bisa maju mundur putar, tapi devalute dorong maju mentok dan vertikal pemasangannya. Ini bolam bener-bener bisa buat H8, H9, H16, H11. Karena kalau kayak di fog lamp Jazz, di fog lamp Honda deh yang lonjong, itu kalau Anda memakai yang fix focus, yang sebelah depan supir dia posisinya akan miring begini ya, tidak vertikal. Padahal LED ini harus dipasangnya vertikal. Makanya ini enak sekali bro, adjustable ya, adjustable. Anda mau putar kemanapun bisa ya. Chip kuningnya mau taruh di bawah, chip putihnya mau taruh di bawah juga bisa. Chip kuning taruh di bawah, efeknya akan sinar kuning lebih jauh. Chip putih Anda taruh di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Jadi Anda bisa memilih antara dua itu, dan adjustable ya, on the spot. Karena kalau Anda masang LED itu pasti sistemnya grepe. Apa dimaksud sistem grepe? Anda buka dari fender samping, dari spakbor samping. Mata Anda tak bakal ngelihat itu lampu, tapi tangan Anda yang menggrepe-grepe. Jadi tangan Anda yang bekerja. Nah, kalau yang beginian Anda tinggal putar-putar begitu, tinggal Anda intip, enak sekali. Jadi pemasangan mudah ya. Pemasangannya mudah, tidak menyusahkan Anda. Jadi Anda bisa pasang sendiri tanpa driver ya. Tinggal colok saja soketnya. Kalau soketnya begini nggak nyala ya dibalik saja, selesai ya. Nggak perlu ada driver. Dan Anda biasanya driver kalau pasang di fog lamp, siapa yang mau ngikat, susah tangan dua masuk ke fender. Pasti cuma satu tangan kanan atau tangan kiri ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena kan saya juga praktek memasangkan. Jadi saya tahu orang jarang mau ngikat driver, susah ya. Dan mau diikat di mana? Di kolong bumper. Paling diikat di kabel. Nah, diikat di kabel ya. Driver itu berat, Bro. Nah, goyang begitu ya. Jalanan di Jakarta, di Indonesia mana ada yang mulus ya. Goyang, kalah, Bro, di sininya. Ya. Kalah di sininya. Dan apalagi kalau kabelnya itu tidak dirajut oleh nilon. Ya, sama seperti kabel handphone Anda lah. Yang dirajut itu kan lebih tahan tarik, tahan goyang segala macam, jadi nggak putus. Ya, kalau yang cuma isolator biasanya kalah di sini nih. Makanya kenapa ada orang bilang, Pak, jalanan rusak kok LED saya mati nyala ya. Ya itu karena kabelnya di sini ketarik, putus di dalam. Ya, jadi buat Anda yang LED-nya mati nyala ya Anda cari aja Anda goyang-goyangnya di mana. Di sini kalahnya biasa. Saya ngomong apa adanya karena LED ini panas bro, panas, body ini panas ya, kabel ini menghantarkan arus. Kalau kabelnya kecil juga panas, jadi akan lembek. Dinyalakan, bodi ini panas, kabelnya kalau kecil panas juga, kabel akan tambah lembek. Ruangan mesin tambah panas, tambah kabel itu lembek. Tambah Anda goyang yang ada driver, ada momen di situ, ada berat, goyang, udah kabelnya rontok.
Nah, kalau dirajut pakai nilon, jadi ada yang nahan, ya, tahan tarik, ya, seperti itu. Saya sudah deskripsikan menurut praktek saya, menurut pengalaman saya, bagusnya seperti itu, ya. Jadi kalau yang ada driver, biasanya ada momen berat, goyang-goyang, ya, seperti itu. Jadi mengurangi umur, ya. Putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Jadi 3 warna. Ini bolam yang paling terang saat ini untuk 3 warna. Pendinginan sudah menggunakan double Cooper PCB, ya. Pendinginannya sudah menggunakan tembaga Cooper. Ya, 3 warna. Chipnya juga sudah chip dempet, ya, bukan chip biasa yang disolder dempet, chip dempet, ya. Apa keuntungan chip dempet? Jadi fokusnya lebih nempel dibandingkan yang chip lebar, ya. Nah, ini satu lagi juga sama, ini diorder untuk CRV H8. Nah, ini H8 juga bisa pakai. Kalau Anda pakai Automac DC atau pakai P73CF, Automac DC udah pasti yang sebelah kanan pasti fokusnya kurang bagus dibandingkan sebelah kiri. Saya ngomong apa adanya. Kalau P73CF Anda masih bisa adjust, tapi ribet, mesti pakai kunci L dibuka-buka. Sedangkan ini nggak usah, on the spot, ya. Nyetingnya enak. Satu hal lagi, ya, LED ini tidak storing terhadap radio. Apa storing terhadap radio? Jadi mengganggu radio Anda, ya. Kita tidak tahu LED ini juga bisa mengganggu fungsi kerja ECU Anda, ya, karena storing. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah mencoba LED ini tidak storing terhadap radio. Ada di video YouTube kemarin. Kalau Anda rajin, Anda punya kuota, Anda punya waktu, Anda silakan nonton, ya. Jadi storing itu bisa storing terhadap radio, bisa juga storing terhadap elektronik komputer mobil Anda. Makanya kadang-kadang mobil-mobil Eropa nggak bisa pakai LED-LED beginian, seperti Mercy, BMW, kadang-kadang ngaco. Nah, makanya mesti cari LED yang tidak storing. Kenapa? Karena komponen elektronik mobil tersebut sensitif, nanti airbagnya bisa nyala, ya, karena teleskopik adjustable setirnya menggunakan elektrik, gara-gara lampunya nyala jadi fungsinya terganggu, dia maju mundur kan bisa juga, ya. Atau dari sistem kelistrikan ECU-nya untuk pengapian terganggu, ya, bisa loh, nggak main-main ini soal storing, ya. Jadi lebih baik pilihlah LED yang tidak storing, ya, tidak storing. Storing yang paling gampang Anda detect ya terhadap radio mobil, speaker mobil Anda ada bunyi dengung atau kresek-kresek, ya, seperti itu. Nah, ini satu lagi, ya, HB4, ya. HB4 3 warna juga, satu keluarga dari tipe itu, cuman yang versi HB3 saya punya belum double Cooper, ya, bedanya itu aja. Tapi sebenarnya sama, ya, sama, barangnya sama. Dia punya keunggulan sebenarnya, chip dempet juga, tapi dia center chip. Dia belum double Cooper, dia masih single Cooper, ya. Bedanya itu. Ya, ini single Cooper, itu double Cooper. Kalau soal lux dan watt sebenarnya 11-12 sama. Tapi watt ini lebih kecil, tapi chipnya sama, jadi terangnya ya 11-12 lah, ya. Putih kuning, kuning. Nah, mobil-mobil yang menggunakan fog lamp HB4 itu seperti Fortuner VNT, Fortuner lama, Innova lama, ya. Fog lamp yang menggunakan HB4, Toyota Altis, Honda Civic FD, ya. Jadi yang di tahun-tahunnya ya sekitar tahun 2010, 2015 ke bawah lah, 2013 ke bawah, ya, ini menggunakannya HB4 lah, 2010 ke bawah kayaknya, ya. Center chip, chip kuningnya di pinggir, ya, adjustable, maju mundur putar. Anda mau taruh kuningnya di bawah, kuningnya di atas bisa, ya. Ini bisa ditarik maju, tarik mundur bisa, ya. Jadi belilah bolam yang full adjustable, ya. Kurang bagus apa coba ini bolam, ya. Kita sudah deskripsikan. Kalau Anda masih belum percaya, belum yakin, ya, Anda cek lagi lah review-review saya sebelumnya, ya. Putih kuning, ya, 3 warna.
ya, tipe HB4 9006 fog lamp Toyota Fortuner. Ya, oke. Akan segera kita kirim ya. Nanti ada kiriman bolam HD juga, nanti kita reviewnya. Kita kirim dulu LED-nya, bungkus dulu ya. Jadi Anda mau order sekali lagi bisa menggunakan, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa order di WhatsApp, kirim menggunakan JNT, Anda transfer menggunakan BCA ya. Anda mau beli di Bukalapak bisa. Jadi kalau ada masalah apa-apa, Bukalapak saya sendiri yang akan menangani karena ini akun saya sendiri yang mengelola. Ya, Shopee ini reseller saya, jadi bukan saya. Sekali lagi bukan saya. Jadi kalau Anda beli di Shopee, Anda silahkan chat di Shopee ya. Karena saya tidak tahu omongan chat apa yang Anda omongkan sebelum Anda order atau sesudah Anda order di Shopee. Jadi jangan nanti tiba-tiba Anda WhatsApp ke saya bingung jawabnya. Terus terang banyak yang seperti itu. Anda order di Shopee, saya tidak tahu apa-apa. Anda tiba-tiba chat ya, saya juga nggak nyambung jadinya. Sama di Tokopedia juga, reseller juragan lampu ini bukan saya yang mengelola. Jadi kalau Anda sudah chat sebelumnya di Tokopedia ya Anda chat di Tokopedia. Jangan Anda WhatsApp ke saya bingung jawabnya karena saya kan nggak nyambung, apa yang ditanyakan sebelumnya saya nggak tahu. Ya, seperti itu. Nah, kalau nanti di kemudian hari Anda mau komplain garansi, mau ini kan saya minta bukti transaksinya. Nah, kalau Anda beli di Shopee ya Anda komplain di Shopee melalui chat Shopee. Anda jangan komplain ke WhatsApp karena saya kan minta bukti transaksinya. Bukti transaksinya kan Anda harusnya di Shopee gitu. Nah, reseller saya yang di Shopee yang akan mengecek garansinya valid atau tidak, melewati tanggal pembelian atau tidak, ya seperti itu. Kalau Anda mau langsung saya yang menangani ya Anda langsung beli di Bukalapak Juragan Lampu karena ini saya sendiri yang mengelola, atau WhatsApp ke 0898 269 3838 ya. Saya tidak melarang Anda untuk beli di Shopee, saya tidak melarang Anda untuk beli di Tokopedia, silakan karena masing-masing orang punya akun favorit ya. Terserah, bebas. Tapi ya itu, tolong chat ke yang bersangkutan ya. Kadang-kadang saya nggak nyambung jadinya ya, jadi bingung, jadi nanyanya ulang-ulang berkali-kali. Saya juga nggak ngerti yang dibeli yang mana gitu ya, karena saya sendiri hanya memegang Bukalapak ya, saya terus terang. Oke, cukup, terima kasih. Ini orderan selanjutnya ya, Pak Muhammad Fahtur Rohim. Jadi ini adalah bohlam H4 ya, bohlam H4 ya, dijual murah cuma 97.000 95.000 ya, satu bijinya ya. Stok lama bukan stok baru, cuman Kelvinnya adalah 30.000K ya. Jadi jangan lupa ya, dicek dulu deskripsinya ya di Bukalapak. Ini karena diorder melalui Bukalapak, dicek dulu deskripsinya di Bukalapak ya. Jadi jangan sampai Anda salah beli atau nanti Anda mengklaim, Pak balasnya mana, Pak ininya mana. Ini adalah dijual bohlam ya. Seperti proyektor juga begitu ya, dicek dulu deskripsinya, sudah include balas belum, sudah include apa aja belum gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi jangan sampai Anda beli kucing dalam karung atau beli udang nggak ada beli bakwan nggak ada udangnya ya, seperti itu. Dijual murah 97.000 ya, di bawah 100.000. Bohlam H4 high low, cuman Kelvinnya 30.000K ya, 30.000K ya, 30.000K. Saya nggak tahu nih warnanya apa, kayaknya kebiru ya. 30.000 Kelvin bro, ini udah kayak lampu UV ya. 30.000 Kelvin, jadi disinfektan nih. Sebelum dikirim kita akan tes nyala ya. Jadi saya menghimbau untuk customer saya yang beli di Bukalapak ya, dimanapun Anda beli, deskripsinya dibaca dengan teliti, dengan baik. Jadi jangan sampai Anda salah maksud ya. Nanti kalau Anda beli salah maksud, nanti kita diberikan negatif feedback. Nanti saya dibilang saya menipu Anda, padahal kita tidak mau tipu menipu ya. Lihat deskripsinya, Anda kalau nggak mengerti tanya ya. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi takutnya dikira udah berikut balasnya, berikut bohlamnya, padahal ini yang dijual cuman bohlam tok ya.
Kadang-kadang ada orang bilang mau beli proyektor untuk mobil Innova, nanti dikira udah sama mobilnya ya. Oke, jangan sampai salah ya. 30.000 Kelvin. Jadi ini barang-barang bagus ya. Barang nyala, bukan barang rusak. High dan low. 30.000 Kelvin ya. Warnanya putih ke biru. Ya, putih kebiruan. Jadi barang baru, barang nyala, bukan barang bekas ya, bukan barang rusak, barang stok lama, bro. Stok lama. Saya sudah tidak import HID baru ya. Karena arahnya sudah ke LED. HID ini dibandingkan LED Cree XHP 50.2 30 lebih terang LED. Jadi kita udah meninggalkan ini gitu ya. Karena orang kan beli upgrade lampu sudah mau yang paling terang, bener nggak? Anda beli lampu kan maunya yang terang. Buat apa kita masih import yang kalah terang ya? Seperti itu. Jadi seperti pabrikan handphone, toko handphone misalnya sudah keluar iPhone 13, masa masih jual iPhone 7? Tapi di Indonesia masih jual ya. Tapi apa laku apa enggak kan saya nggak tahu ya. Seperti Samsung S21 udah keluar Note, misalnya Note berapa sekarang? Note 11 ya, Note 12 kali. Masa masih jual Note 9 kan gitu ya. Ya kita jual yang terbaru lah ya, sampai stok dia habis ya. Nah, saya juga nunggu stok habis. Jadi saya sudah tidak impor HID lagi ya. Hanya stok-stok sisa yang tahun-tahun jebot yang kita jual. Ya. Jadi tadi kita sudah ngetes yang ini, kita tes yang ini. Jadi ini barang baru, stok lama, saya sudah tidak import. Di sini ada segelnya sebenarnya. Ini tahun berapa nih? 2011, bro. Ya, ini bohlam tahun 2011 ya. Bohlam tahun 2011. Sekarang sudah 2021, sudah 10 tahun ya. Masih bagus, masih nyala, barang baru bukan barang bekas ya. Jangan lupa cek deskripsinya ya sebelum Anda order. Jadi jangan sampai Anda kecewa ya, salah. Kita break in dulu nih, sambil kita break in tuh ngebul ya, keluar asap ya. Jadi HID itu bagusnya di break in dulu, bro. Kalau nggak di break in ya dia panasnya itu akan merusak reflektor ya.